Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah konstitusi hukum konstitusi kita lanjutkan, masih membahas dan mengkaji buku C.F. Strong, The Historical of Modern Political Constitution. Pada kali ini kita akan mengkaji bab soal perkembangan negara-negara konstitusi di dunia. Catatan Strong, itu sebabnya buku ini berjudul historical, ya. Konteksnya sangat sejarah. Itu sebabnya Strong menceritakan bahwa perkembangan konstitusi di dunia itu basisnya bisa ditelusuri dari sejarah. Maka oleh karena itu bahan-bahan utama kajian perkembangan konstitusi juga berkaitan dengan buku-buku sejarah. Nanti teman-teman mahasiswa akan melihat bagaimana cerita sejarah menjadi sangat dominan ketika membahas soal perkembangan negara-negara konstitusi di dunia. Sejarah itu mau tidak mau menurut Strong mengembangkan gagasan politik tentang pertumbuhan lembaga-lembaga negara, munculnya ide-ide baru dalam konsep-konsep ketatanegaraan modern, yang juga mau tidak mau kalau kita mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Strong itu, terasa apa yang terjadi di dalam konstitusi negara modern sesungguhnya bermula, berakar, punya bibit dalam sejarah negara-negara konstitusi masa lampau. Ini harus dipahami bahwa konstitusi bisa menjadi alat ukur sejarah untuk melihat perkembangan politik organisasi ketatanegaraan, baik ditentukan melalui hukum maupun kebijakan-kebijakan individual yang menguasai negara. Strong memulai catatannya di dalam bab ini tentang tentu saja perspektif Barat, bahwa negara konstitusional tertua itu menurut Strong adalah Yunani dan Romawi. Yang bagaimanapun ini tentu saja pendekatan sangat Barat, ya. Sekarang ada berbagai pembahasan soal misalnya konstitusi Madinah atau Piagam Madinah yang dianggap sebagai salah satu konstitusi modern. Juga peran negara-negara Persia di era masa lampau juga dianggap sebagai sejarah yang sangat penting di dalam perkembangan negara-negara konstitusi di dunia. Tapi saya tentu tidak membahas itu karena kita membahas buku Strong, maka kita akan fokus dan konsentrasi ke sana. Menurut Strong, negara konstitusi modern dibangun dengan dua prinsip dasar. Satu, soal nasionalisme dan demokrasi perwakilan. Nanti kita akan jumpai dua prinsip ini tumbuh dan berkembang dari sejarah konstitusi-konstitusi negara di masa lampau. Dan itu sangat-sangat menarik. Khususnya menurut Strong pada prinsip nasionalisme yang merupakan gagasan konstitusionalitas baru yang baru tumbuh, ya, ketika di abad pertengahan. Dia menurut Strong tidak tumbuh di negara-negara konstitusional lampau masa lalu, karena
sejarah menjelaskan bahwa konsep nasionalisme itu tumbuh dan berkembang setelah terjadi perang besar-besaran, salah satunya di Eropa, berupa perang ratusan tahun ya, di abad ke-15, yang menurut Strong merupakan cetakan penting bagi gagasan negara konstitusi modern, dan kemudian menjadi kian berkembang setelah tumbuhnya konsep negara konstitusi modern dalam konsep Renaissance di Eropa, dan itu jelas merupakan hal yang sangat menarik dan menjadi kajian yang sangat penting dalam perkembangan negara-negara konstitusi modern. Kita akan membahas itu, dan tentu saja akan dimulai dari negara pertama, yaitu negara Yunani. Negara Yunani menjadi sangat penting karena menjadi cikal bakal awal dari pertumbuhan negara-negara konstitusi di Eropa. Yunani kuno menggagas juga politik pemisahan kekuasaan dan telah menjadi karakteristik bagi negara ini. Mereka juga menggagas prinsip otonomi, bahkan dianggap prinsip otonomi bagi negara-negara Yunani adalah selayaknya agama. Jadi begitu pentingnya prinsip otonomi. Mereka meyakini kebebasan masing-masing kelompok dan sebagai sebuah prinsip yang paling mendasar dari sebuah negara, sampai kemudian mereka runtuh ya. Yunani, sebagaimana banyak dibaca teman-teman mahasiswa, adalah negara kota ya, the city state. Besarannya menurut Strong di dalam bukunya hanya sebesar desa saja di Inggris, yang populasinya tidak lebih banyak dari sebuah kota di Inggris pada saat ini. Dengan negara kota itu, Yunani meletakkan prinsip dasar konstitusionalnya dan politik konstitusionalnya. Seluruh pandangan politik Yunani didasari konsep negara kota itu, city state itu. Bahkan seluruh filsuf jenius Yunani pun tidak membayangkan konsep selain dari city state ya karena memang kan mereka hidup di masa yang sangat berbeda dengan kita saat ini. Tidak terbayang oleh mereka negara sebesar Indonesia dengan ratusan kepulauan, negara sebesar Amerika dengan 50 negara bagian gitu ya. Mereka tidak membayangkan itu. Aristoteles mengatakan bahwa negara sejati itu harus dua konsepsi dasarnya. Satu, cukup besar bagi kekuatan ekonomi mereka yang mandiri. Satu, konsep mandiri dalam ekonomi. Kedua, cukup kecil negara itu agar memudahkan mereka untuk saling berdiskusi di antara warga dan memutuskan kebijakan apa yang harus diambil. Jadi musyawarah besar gitu ya. Jadi satu, mandiri dalam ekonomi, mereka harus besar dalam hal ini. Kedua, mereka harus cukup kecil sehingga semua orang bisa kemudian berdiskusi bersama-sama untuk memutuskan sesuatu. Itu dua konsep penting bernegara, city state. Konsep yang kedua ini tentu saja berbeda jauh dengan prinsip negara demokrasi modern saat ini ya. Jadi tidak terbayang dengan kita ada negara yang setiap keputusannya orang harus berkumpul dulu. Mungkin kalau city state itu Jakarta pun sulit begitu ya, apalagi konsep negara city state Jabodetabek.
bisa macet di mana-mana kan begitu. Uh, uh, Konsep-konsep yang seperti ini memang khas negara di era Yunani itu ya, yang hanya berwilayah kecil tetapi membangun konsep ekonomi yang besar. Sebagaimana dijelaskan di kuliah-kuliah dulu bahwa warga negara Yunani itu terdiri dari tentara, hakim, anggota dari majelis pemerintahan. Nah, kita sudah mendiskusikan itu di kuliah sebelumnya. Dengan konsep itu, relasi antara negara dan warga negaranya sangat solid ya. Negara tidak akan mungkin memberhentikan warga negaranya karena jumlah mereka sangat terbatas. Kapasitas yang mereka ada juga sangat bergantung dengan setiap warga negaranya. Jadi nggak mungkin ada pemecatan karena setiap warga negara dianggap penting. Tapi kemudian karena posisi warga negara berada di tingkatan yang sangat penting, tentara, hakim, anggota majelis begitu ya, orang-orang penting semua, akibatnya mereka untuk pekerjaan kelas bawah mencari budak. Jadi ada konsep perbudakan yang muncul di ketika itu. Konsep yang lain yang sangat penting dari negara Yunani dalam gagasan konstitusionalnya, mereka meyakini tidak memisahkan konsep material dalam bernegara dengan konsep spiritualistik ya, spiritualisme. Jadi negara dan konsep keagamaan menyatu, menjadi padu. Tidak mungkin negara bergerak tanpa nilai-nilai spiritual. Itu keyakinan orang Yunani dalam beragama. Itu sebabnya menurut Aristoteles, negara itu selain diisi konsep ketatanegaraan, di dalamnya juga ada society, masyarakat, organisasi ekonomi, dan yang paling penting agama. Baginya negara adalah ikatan spiritual ya, tidak semata-mata sekedar mekanisme menggerakkan pemerintahan. Jadi bukan mesin pemerintahan bagi Aristoteles. Lebih dari itu, mesti juga membangun semangat keagamaan. Ini menarik. Aristoteles menekankan betul negara itu ada tidak hanya dalam rangka membuat kehidupan terjadi, tetapi juga menjadikan kehidupan yang baik. Nah, ini jadi tidak soal bagaimana ada perlindungan warga negara, tetapi juga memastikan setiap warga negara mendapatkan kehidupan yang baik. Ini konsep yang sangat modern ya, kalau kita membaca konsep konstitusi modern. Jadi di waktu lampau, ketika era Yunani sekalipun, sudah ada yang menggagas sebuah negara berdasarkan prinsip agama dengan mempertimbangkan dan mengutamakan bagaimana mensejahterakan hidup rakyat. Lebih lanjut, prinsip-prinsip konstitusionalisme Yunani ini dijelaskan oleh Plato dan Aristoteles, bahwa menurut mereka negara dan warganya tidak saling berseberangan. Tidak akan mungkin warga negara menjadi oposan dari negara. Sebab warga harus sadar bahwa keberadaan negara penting baginya untuk mencapai tujuan akhir yang mereka idam-idamkan. Jadi warga merasa apa yang mereka impikan dalam hidup hanya bisa mereka peroleh kalau negara mampu membantu mewujudkannya. Nah, menarik kan? Ini mirip paham integralistik Sfomo yang terpengaruh konsep Belanda ya. Tapi tentu ada perbedaan di sana sini, dan ini menjadi basis penting untuk kita melihat bagaimana konsep negara modern ternyata dipengaruhi
oleh gagasan-gagasan filsuf lampau seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan mereka menjelaskan seorang manusia tidak dapat disebut orang baik, katanya. Ini membicarakan relasi negara dan warga negara ya, bahwa menurut mereka tidak mungkin seorang manusia dianggap sebagai orang baik kecuali dia juga berlaku sebagai warga negara yang baik. Jadi nggak bisa dia berkata saya ini orang alim, ulama, jika kemudian dia tidak bertindak menjadi warga negara yang baik. Misalnya seorang orang soleh naik motor ya, dia punya keyakinan bahwa Tuhanlah yang melindunginya. Tapi warga negara yang baik harus pakai helm kan. Jadi tidak boleh karena mentang-mentang pakai jubah lalu tidak pakai helm. Karena pada dasarnya warga negara yang baik mesti mematuhi apa yang dikehendaki negara bagi kebaikan. Jadi mesti jadi warga negara yang baik dulu, baru dianggap paripurna spiritualitasnya. Nah ini makanya ada yang saya ingat dulu ya, waktu saya kuliah ada yang entah bercanda entah benaran, katanya dari 124.000 para nabi itu tidak ada ulama yang hafal ya. Mungkin saja diantaranya adalah Socrates yang murid-muridnya adalah Plato dan Aristoteles. Benar atau tidak saya tidak tahu, karena apa yang mereka ajarkan ini mirip sekali dengan nilai-nilai agama samawi ya. Bagaimana cara kemudian membuktikan seorang warga negara yang baik itu adalah apakah dia mematuhi hukum atau konstitusi atau tidak. Jadi penting juga melihat bagaimana ketaatan warga negara. Dia disebut warga negara yang baik jika dia mentaati konstitusinya. Karena apa? Yang paling penting adalah konstitusi juga melindungi kehendak warga negaranya. Jadi konstitusi tidak boleh bertindak hanya melindungi kepentingan penguasa tanpa melindungi kepentingan rakyat banyak. Itu sebabnya kemudian warga negara menjadi baik dan mau menjalankan konstitusi karena pada dasarnya kepentingan mereka juga dilindungi. Ada hal yang juga menarik bagi Aristoteles, bagaimana hukum bisa bekerja dan dihormati warga negara, bagaimana kemudian konstitusi betul-betul melindungi warga negara. Hal yang penting menurut Plato dan Aristoteles adalah pendidikan warga negara. Nah, ini nilai konstitusionalisme lampau yang harusnya menjadi catatan penting juga dalam konsep negara konstitusi modern ya, bahwa mustahil akan bisa menjalankan konstitusi dengan baik warga negara bekerja, bertindak mematuhi konstitusi, dan konstitusi bertindak, bekerja demi melindungi warga negara, kalaulah warga negaranya tidak diberikan pendidikan yang baik. Jadi pendidikan menjadi dasar konstitusionalisme yang penting ya. Tidak seperti negara antah berantah, 20% anggaran negaranya adalah untuk pendidikan, tetapi tidak ada perkembangan dan kemajuan pendidikan. Nah, ini menjadi sangat penting. Gagasan itu berkembang hingga sampai terjadinya kepunahan negara Yunani. Karena dia city state ya, jadi dia cukup rentan dari serangan-serangan negara lain. Pernah suatu ketika Yunani itu berkeinginan untuk membangun negara konfederasi ya, disebut sebagai the Confederacy Delon, the Confederacy of Delos, bukan Delon ya, Delon itu penyanyi, Konfederasi Delos.
Tapi itu tidak berhasil karena apa? Karena Kekaisaran Athena sebagai city state terbesar di Yunani ketika itu hendak berkeinginan menjadi sentral kekuasaan. Jadi terdiri dari banyak negara-negara. Kekaisaran Athena ingin menjadi superior ya, tapi gara-gara dominasi kekuasaan itu negara-negara lainnya kemudian mengkritik, terutama oleh Sparta ya, negara Sparta. Nah, karena menurut mereka kekuasaan yang Athena inginkan itu berlebihan dan melanggar prinsip paling penting soal negara merdeka dan bagaimana menurut mereka kemerdekaan dalam bernegara itu tanpa ditentukan oleh negara lain adalah prinsip sejati dari sebuah negara untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Jadi Sparta memiliki peran penting dalam mengkritik Yunani pada era itu. Anda harus ingat film 300 ya. Tonton film itu, menarik bagaimana orang Sparta dianggap sebagai orang-orang yang pemberani ya. Gara-gara keinginan membangun konfederasi dengan meletakkan kekuasaan yang sangat sentralistik di Athena itu, Yunani tidak pernah kemudian berhenti dari keributan separatisme ya. Perang sipil di antara mereka terjadi. Salah satu perang yang terkenal namanya Perang Peloponnesian ya, terjadi tahun 431 hingga 404 sebelum Masehi. Karena perpecahan luar biasa terjadi di negara-negara Yunani ketika itu sebagai city state, akhirnya masuklah kekuasaan untuk mengconquer mereka ya, untuk menjajah mereka, yaitu kekuasaan Macedonia di bawah Philip kedua dan Alexander the Great, atau kita kenal dalam sejarah sebagai Zulkarnain yang agung ya. The Alexander the Great ya. Perkembangan di Yunani, pertumbuhan gagasan-gagasan, relasi negara dan warga negara, apa pentingnya sesuatu yang dimuat dalam konstitusi, baik tertulis atau tidak, itu menjadi pengalaman penting ya. Pengalaman Yunani itu mengajarkan kita suatu kebutuhan konstitusional. Satu, yaitu kemampuan pemerintah untuk berkembang dari waktu ke waktu menghadapi kebutuhan yang berbeda. Dulu city state, lalu harus ada negara yang lebih besar untuk melindungi negara mereka dari jajahan yang lain, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan negara melindungi warganya. Itu kebutuhan yang akan berkembang dari waktu ke waktu dan perlu diwujudkan dari konstitusi yang mampu menghadapi perkembangan zaman itu. Jadi kita akan cerita bagaimana negara-negara lampau itu hidup ratusan tahun ya, bahkan berabad-abad, dan hancur dengan sendirinya karena tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Entahlah negara antah berantah ya. Berikutnya soal konstitusionalisme negara Romawi. Berlanjut dari penguasaan Macedonia terhadap Yunani, bagian yang kemudian terbesar dari kekuasaan Macedonia itu dari Yunani itu jatuh kemudian ke Kekaisaran Roma. Pada awalnya Romawi juga adalah city state sama seperti Yunani, tapi Romawi itu dilingkari oleh negara-negara tetangga yang tidak besar-besar ya, negara-negara yang selalu mengancam ya, dan berupaya untuk menguasai satu sama lain.
Lalu tentu saja Romawi ingin melindungi negaranya dan berupaya menjadi tidak hanya city state tapi menjadi world state, ya, negara dunia, negara yang bisa mengkonquer atau menjajah negara-negara lain. Tentu tidak hal itu yang penting diamati dari negara Romawi. Yang menjadi sejarah konstitusionalisme penting dari Romawi adalah soal fakta dan peran konstitusionalnya dalam peradaban kuno yang sama pentingnya dengan sejarah konstitusi Inggris di peradaban modern. James Bryce, salah satu pakar politik dan konstitusi, menyebut Romawi kuno itu sebagai republik kecil. Nah, ini istilah yang menarik, ya. Roma itu berkembang sebagai negara republik, itu kata Bryce, dia setengah aristokratik, ya, setengah orang-orang yang bangsawan, pintar, ya, dan setengahnya lagi demokrasi, ya. Jadi republik itu menggabungkan prinsip aristokratik dan demokrasi secara bersamaan. Yang kemudian pada ujungnya menurut Bryce setelah menjadi negara republik ini lama-kelamaan Romawi menjadi negara yang despotis, ya, meletakkan monarki, kekuasaan raja sebagai kekuasaan absolutnya hingga dia hancur. Jadi kekuasaan absolut itu membuat hancur. Sebaliknya, walaupun sama penting dengan Inggris, sebaliknya di Inggris terjadi perbedaan yang signifikan, ya, yaitu di Inggris menurut Strong yang bermula dari negara monarki, negara kerajaan, kemudian berkembang menjadi sebuah negara republik di mana setengahnya demokratis dan setengahnya lagi plutokratik atau dominasi bangsawan kaum elit, ya, sama lah, ya. Instrumen pemerintahan Romawi menurut Strong juga mirip dengan Inggris yang mendasari kerajaannya, kekuasaan pemerintahannya dengan prinsip preseden, semacam jurisprudensi, ya, yang berisi tentang kesepakatan, keputusan masa lalu yang dirawat atau digunakan melalui ingatan banyak orang, baik melalui ingatan tertulis, ucapan orang-orang hukum yang penting, negarawan yang penting, ya. Makanya ucapan-ucapan seperti orang-orang Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles juga menjadi catatan-catatan penting dalam perkembangan bernegara, ya, termasuk di Romawi, dan juga dicatat dalam tradisi-tradisi ketatanegaraan. Juga menjadi hal yang penting terdapat undang-undang yang kemudian memastikan keberlakuannya, amat mirip dengan prinsip negara-negara di Inggris. Tadi saya sudah katakan bahwa Romawi adalah kerajaan dan kemudian bergeser menjadi republik pada 500 sebelum Masehi, yang mempertemukan pertarungan dua kelas sehingga mereka kemudian berubah dari kerajaan menjadi republik. Terdapat dua kelompok penting, patrician, ya, orang kaya, kaum elit, melawan plebeians, warga negara merdeka non partisian, jadi warga negara kelas bawah, ya, tapi dia merdeka. Kaum plebeians ini disebut plebs. Kenapa plebs? Yaitu istilah di Yunani. Nah, istilah ini yang melahirkan istilah plebiscit, ya, karena nanti kita akan tahu kenapa ada istilah plebiscit yang berkaitan dengan konsep referendum, ya. Referendum itu mengumpulkan suara orang banyak. Kelompok plebeians ini atau disebut plebs ini meminta persamaan hak terutama dalam penyelenggaraan pemerintah.
mereka meminta dibentuk majelis khusus yang diisi kalangan kelompok mereka sendiri, orang-orang plebs, dan menamakan majelis itu sebagai tribunes, ya, yang bertugas untuk memastikan kerja-kerja dari senat, lembaga perwakilan. Nah, ini tribunes itu istilah tempat orang-orang plebs, ya, kemudian menyuarakan aspirasinya di dalam kerajaan Romawi. Sekarang orang-orang penting duduk di tribunes, kalau nonton sepak bola, ya. Padahal itu tempat kalangan plebs, kelompok bawah. Jadi berbahagialah kita yang nonton di bangku biasa, ya, karena itulah bangku bangsawan sebenarnya, bangku yang tidak diberikan perbedaan, ya, itu menghibur lah, ya. Karena kelompok plebs menginginkan perubahan, keinginan kekuasaan, akhirnya terjadi perubahan di dalam konsep konstitusionalitas Romawi, ya. Oleh karena itu lahirlah gagasan republik itu, di mana mereka terdiri dari 3 elemen penting. 3 elemen penting dalam pemerintahan. Elemen pertama adalah elemen kerajaan, monarkikal, ya. Ini elemen saja yang berisi dari bagian dari raja-raja sebelumnya yang mereka namakan konsul. Konsul ini terdiri dari 2 lembaga, yaitu lembaga yang berisi kaum bangsawan, dan masing-masing lembaga itu dia bisa memveto lembaga lain. Ini mirip dengan konsep lembaga perwakilan, Senat dan House of Representative di Amerika yang bisa memveto, ya, satu sama lain. Nah, itu menarik, menjadi bagian perkembangan ketatanegaraan modern saat ini. Pada asal muasalnya ternyata berkembang di negara Romawi, di mana ada 2 konsul yang saling bisa memveto satu sama lain. Itu elemen pertama, elemen monarkikal atau elemen kerajaan. Elemen kedua, elemen aristokratik yang berbentuk majelis senat yang memiliki kekuasaan legislasi. Jadi kaum aristokratik adalah orang-orang yang pintar, para filsuf yang kemudian bijaksana dan dianggap bisa kemudian membuat hukum, ya. Oleh karena itu kaum aristokratik memiliki kekuasaan legislasi. Ketiga, elemen demokrasi, yaitu majelis rakyat banyak, the tribunes tadi. Jadi ini 3 konsep penting yang ketiga-tiganya punya mekanisme checks and balances, ya. Tribun bisa mencek kerja-kerja majelis senat, para aristokratik itu. Para aristokratik bisa mencek elemen kerajaan melalui kekuasaan legislasinya, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Konsep tiga cabang pemerintahan ini berlangsung hingga hancurnya Roma. Dan harus ingat, 3 cabang. 3 cabang inilah yang kemudian mempengaruhi John Locke, Baron de Montesquieu, mempengaruhi Van Vollenhoven, mempengaruhi dunia modern saat ini dalam gagasan-gagasan konstitusionalnya. Kerajaan Roma itu bertahan cukup lama, dan itu sebabnya mereka bisa menyebarkan 3 gagasan 3 cabang pemerintahan ini, karena mereka berlangsung kurang lebih 22 abad. Jadi dari tahun 753 sebelum Masehi hingga kemudian ditaklukkannya Konstantinopel pada tahun 1453 sebelum Masehi. Ya. Jadi cukup panjang peradaban mereka, dan bagaimana mereka tentu saja bisa mempengaruhi cara pandang konstitusi yang hidup saat ini, karena perkembangan gagasan mereka itu sudah kemana-mana di bawah orang. Karena Roma dari negara kota menjadi negara dunia,
uh, ya, yang juga tentu saja memberikan pengaruh yang luar biasa bagi dunia. Pada dasarnya mereka juga memiliki gagasan yang sama dengan konstitusi Yunani, ya, di mana tadi kita belajar bahwa Yunani itu secara konstitusional punya dua aspek penting yang berdampak kepada negara-negara konstitusi modern, yaitu nasionalisme dan perwakilan demokrasi. Nah, di Romawi, di demokrasi Romawi kita belajar tentang demokrasi langsung, ya, tribuns, ya, di mana gagasan bahwa publik dapat ikut memerintah melalui konsep perwakilan itu hidup di era Romawi. Ini konsep perwakilan yang mewakili rakyat banyak ini tidak ada habisnya, sampai sekarang masih diyakini tidak ada gantinya. Konsep Roma Usang itu digantikan oleh 3 lembaga negara yang kemudian menjadi dasar konsep 3 cabang kekuasaan negara dalam gagasan separation of powers atau division of powers, itu berkembang dari Romawi. Selain itu, pelajaran lain yang kita dapatkan dari Romawi adalah soal kekuasaan senat dan relasinya dengan kekuasaan rakyat banyak. Senat harus mampu dan diisi oleh orang-orang yang bisa mewakili kehendak orang banyak. Nah, ini problematika senat kita. DPD itu tidak diberikan kekuasaan untuk mewakili kehendak orang-orang banyak. Ini yang kemudian mengecewakan kita, kalah kita dengan Romawi kuno, ya. Gagasan konstitusional Romawi itu banyak sekali. Kalian akan membaca sejarah yang luar biasa kaya di buku Strong tentang peradaban Eropa. Kita skip di sana soal Romawi. Begitu Romawi menggagas konsep itu dipertahankan Romawi sampai hancur. Sampai kapan itu? Sampai masuknya gagasan konstitusionalisme di abad pertengahan. Kapan Romawi hancur? Ketika bangsa barbarian, ya, bangsa barbarian, kalian pasti ingat cerita Conan the Barbarian, ya. Conan yang berasal dari suku bangsa barbarian. Mereka kemudian menjadi kekuatan luar biasa yang masuk ke dalam daratan Eropa dan mendesak Romawi, ya, kerajaan Romawi, sehingga mereka bisa mendominasi kerajaan Romawi itu di abad keempat hingga abad kelima. Roma betul-betul hancur oleh bangsa barbarian. Terutama mereka menguasai timur, wilayah timur Romawi. Gara-gara kekuasaan dan dominasi barbarian itu, Romawi kemudian menjadi kerajaan yang kecil, yang terisolasi, karena sebagian besar wilayah mereka dikuasai oleh kaum barbarian. Mereka tambah hancur ketika kemudian bagian wilayah barat Roma itu dikuasai oleh bangsa Turki di tahun 1453. Jadi habis mereka, ya. Meskipun pada tahun 800 Masehi Roma baru sempat bangkit, ya, melalui Raja Charles yang Agung. Konsep Roma baru ini berbeda sama sekali dengan konsep konstitusionalitas Romawi di masa lalu yang mengedepankan konsep republik. Sayang kekuasaan Charles yang Agung juga tidak lama, karena pada abad ke-9 dan 10 masuklah negara Norwegia menjajah Romawi baru. Lalu hilanglah mereka dari dominasi pertarungan negara-negara kerajaan di dunia.
dan Eropa ketika itu berubah setelah saling menguasai menjadi negara yang feodal. Apa itu negara feodal? Setelah para raja-raja menguasai segala hal, ketika mereka hancur dengan peperangan saling menguasai, maka muncullah raja-raja kecil, ya, tuan pelindung, lord di masing-masing wilayah. Nah, ini semacam ketika otonomi besar diberikan kepada daerah, muncul raja-raja baru, ya. Nah, inilah para baron, ya. Mereka kemudian mengambil dominasi para raja, menguasai segala macam, di mana feodalisme itu memberikan kekuasaan yang tersebar, ya, di mana awalnya tunggal oleh para raja, kemudian tersebar di masing-masing wilayah yang didominasi para baron. Disebut inordinate power, yaitu kekuasaan yang tersebar. Maka kekuasaan raja-raja yang awalnya kuat dan sentralistik pada abad pertengahan beralih, ya, kepada kekuasaan para baron. Itu sebabnya kekuasaan yang terlalu banyak raja-raja kecilnya itu menciptakan perpecahan luar biasa yang akhirnya melahirkan kekeosan atau kekacauan luar biasa, ya. Dan ini menjadi hal yang penting juga dalam cerita konstitusi modern, karena kekeosan yang dimunculkan para baron itu menjadi jembatan penting untuk membangun konsep konstitusi modern. Ini negara kacau, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Yuk kita bangun konsep konstitusi bernegara yang lebih baik dari sekadar dikuasai oleh baron-baron kecil. Aneh kalau kemudian kita beralih, ya, konsep negara kita menjadi konsep kesatuan, kemudian berubah menjadi negara otonom yang dikuasai oleh baron-baron kecil. Nah, sekarang muncul itu kelompok kecil-kecil, ya, yang menguasai segala hal. Nah, inilah kelompok para baron di negara modern. Itu sebabnya gara-gara baron itu menimbulkan kekeosan, muncul lagi spirit bagi rakyat agar kekuasaan ini kembali sentralistik pada raja-raja. Di abad ke-11 para raja ini kemudian mengambil kekuasaannya kembali dari para baron-baron itu dan meletakkan konsep sentralistik kembali dan menghapuskan konsep feodal para baron. Di abad pertengahan, gagasan yang kita awalnya belajar dari konstitusionalisme Yunani, soal nasionalisme dan demokrasi perwakilan, tiba-tiba gara-gara dominasi baron yang individual itu, orang-orang berpikir harusnya kita bercerita lebih besar dari soal individu. Bagaimana kita bercerita soal nasionalisme, yaitu rasa kebangsaan. Kita ini sama, satu bangsa, satu nasib, begitu, ya. Nah, timbullah gagasan itu yang pada dasarnya sudah dibicarakan di Yunani soal konsep nasionalisme, muncul di abad pertengahan di Eropa. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Spanyol bicara soal itu. Inggris meletakkan kaum ksatria, tidak bangsawan lagi, para ksatria, the knights of the sire, ya, para ksatria kota-kota, ya, dan wakil masing-masing kota untuk duduk di parlemennya untuk mewakili kepentingan setiap bangsa yang ada di Inggris. Ya, tiap orang-orang di Inggris itu punya perwakilannya. Ini memperlihatkan tumbuhnya nasionalisme dan gagasan soal lembaga perwakilan itu. Di Prancis juga begitu. Prancis menghapus pajak bagi warga negaranya. Kita ini satu bangsa, kenapa kok dipajak-pajak begitu, ya? Dihapus pajaknya demi timbulnya rasa kebangsaan itu. Bahkan setelah perang ratusan tahun di Eropa, tahun 1337 hingga 1453, muncul istilah-istilah yang mendominasi pemikiran orang-orang di Eropa,
soal kebangsaan. Misalnya ucapan Joan of Arc ya. Ini sudah ada filmnya, tonton ya. Seorang perempuan ksatria yang menyatukan Prancis. Dia berkata soal French for the French, Prancis itu untuk orang Prancis, Indonesia untuk orang Indonesia. Ini bicara soal nasionalisme, dan itu tumbuh, dan bagi mereka penting agar tidak suatu negara itu dikuasai hanya oleh individu-individu atau elit-elit tertentu. Ini soal bagaimana nasionalisme bisa hidup. Konstitusi kita juga bicara soal nasionalisme. Pasal 3 itu soal nasionalisme. Jangan yang kaya hanya orang itu saja, tapi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kurang lebih itu soal nasionalisme ya. Juga di Spanyol terjadi perkembangan. Menariknya dia berkembang berbeda. Setelah mereka ditaklukkan oleh Bani Umayyah ya, pada abad ke-18 masuk komandan Bani Umayyah Muhammad dan Murs ya. Makanya disebut orang Muris ya. Muris itu orang Arab gitu ya. Di bawah dominasi Umayyah ya, Abdullah Ar-Rahman, maka Spanyol banyak dikuasai oleh bangsa Muris ini. Lalu disebutlah wilayah bekas taklukan bangsa Muris ini dengan Andalusia di bawah kepemimpinan Raja Abdullah Ar-Rahman ke-1. Mereka menaklukkan banyak kota-kota penting ya, sehingga tersudutlah orang Kristen di utara. Tapi gara-gara tersudut itu mereka bersatu padu, timbullah soal nasionalisme mereka. Mereka kemudian merawat nasionalisme itu agar mereka tidak dijajah atau ditaklukkan oleh suku Muris atau orang Arab atau Bani Umayyah. Nah, itu timbul luar biasa ya, bahkan Inggris, Prancis dan Spanyol itu meninggalkan kekolotan Jerman dan Italia yang masih berpikir soal kerajaan suci Roma di masa lampau. Mereka masih cerita soal feodal anarkis lah waktu itu ya, yang malah menimbulkan konflik di Jerman dan Italia soal pemerintahan gereja ya, di mana lahirlah kepausan dan pertentangan antara kepausan dan kerajaan atau pemerintahan di abad ke-11. Timbul perpecahan luar biasa di Italia itu dan di Jerman, Caesar, anti Caesar, paus dan anti paus, yang kemudian mendominasi dan memecah kerajaan di Jerman dan Italia. Pertikaian itu luar biasa, melahirkan reformasi kekristenan yang cukup berpengaruh dengan The Conciliar Movement ya, di mana Eropa terpecah ya, Eropa Barat terpecah menjadi dua kekristenan dipimpin oleh dua paus yang berbeda, yang kemudian melahirkan konsil-konsil atau perwakilan gereja, yang berujung sebenarnya konsep ini pada konsep perwakilan dalam bernegara. Pemerintah gereja dianggap gagal ya di Jerman, di Italia, dan akhirnya Eropa ketika itu dibuat kelompok negara-negara ya, ada Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, 5 kelompok. Mereka kemudian mengirim perwakilan organisasi mereka karena keributan dengan pemerintahan gereja itu. Nah, konsep perwakilan antar negara-negara Eropa ini menarik. Kenapa? Karena konsep inilah yang mempengaruhi lahirnya Uni Eropa. Di masa lalu sudah bicara soal ini, di abad pertengahan sudah bicara soal ini, dan itu luar biasa sekali ya bagi perkembangan negara konstitusi modern yang kita lihat saat ini. Konsep negara
negara konstitusionalisme di abad pertengahan ini berakhir di abad ke-15, di mana negara-negara di Eropa kemudian menggagas perkembangan yang lain ya, mengenai konsep-konsep kerajaan. Kita akan bahas lebih lanjut soal itu kemudian.